Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, kelas A dengan NPM 2017051007, S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah basis data. Untuk ujian akhir semesternya, soalnya ialah kita disuruh membuat tentang resume materi pertemuan 1 sampai dengan akhir. Lalu kita disuruh untuk membuat studi kasus minimal 8 tabel. Berdasarkan studi kasus tersebut, kita disuruh membuat ada query, insert, update, delete, select. Lalu kita disuruh membuat view-nya dan prosedur untuk proses insert, update, delete, dan select. Selanjutnya untuk poin-poin UAS tadi kita disuruh untuk direkam, lalu kita tampilkan ke YouTube dan lalu kita kumpulkan link tersebut. Di sini saya telah membuat ringkasan materinya. Untuk yang pertama, di sini ialah ada pengertian basis data. Basis data atau disebut dengan database atau kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dan mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Lalu, basis data itu bisa menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data jika diperlukan. Lalu, dia juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, data versus informasi. Data ialah fakta atau mentahan atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat kita terima oleh penerima. Dan data juga dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk menjadikan informasi. Lalu informasi itu apa sih? Informasi itu merupakan hasil pengelolaan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi bisa berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan dapat juga berupa hasil pengelolaan sistem informasi komputerisasi. Untuk selanjutnya, perbedaan data dan informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau suatu gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan, sehingga data tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan dari data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, data juga kadang kala tidak bisa digunakan atau diterima oleh akal pikiran si penerima. Sedangkan informasi itu dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerima. Data itu bersifat teknis dan memiliki ruang lingkup yang lebih detail, sementara informasi menghasilkan penjelasan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya, data penjualan merupakan suatu penjelasan yang bersifat mentah, sedangkan informasi itu penjualan per bulan akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang logical model. Logical model yang pertama itu ada mencakup semua entitas dan hubungan di antara mereka. Yang kedua itu disebut juga model hubungan entitas atau IRM. Yang ketiga itu diilustrasikan dalam IRD. Yang keempat itu menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas. Yang kelima itu untuk menentukan opsionalitas atribut. Dan yang terakhir itu untuk menentukan pilihan hubungan dan kardinalitas. Selanjutnya itu ada conceptual model. Conceptual model ini yang pertama itu kita itu untuk mengidentifikasi itu ada dua. Yang pertama itu yaitu entitas penting atau objek yang menjadi table dalam database. Yang kedua itu hubungan antar entitas. Dan kita itu juga bisa tidak menentukan. Ada dua. Yang pertama itu atribut atau objek yang menjadi kolom atau field dalam basis data.
Yang terakhir itu, yang atau kedua, mengidentifikasi unik atau atribut yang menjadi kunci utama dalam basis data. Untuk selanjutnya ada physical model. Physical model ini yang pertama itu untuk merupakan perpanjangan dari model data logis. Ada yang pertama itu untuk mendefinisikan definisi tabel, tipe data, dan presisi. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi tampilan indeks dan objek database lainnya. Untuk kedua itu untuk menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam basis data tertentu. Dan yang terakhir itu untuk menampilkan semua struktur tabel termasuk kolom primer kunci dan kunci asing. Selanjutnya yaitu ada unique identifier. Unique identifier ini kita itu penting untuk mempelajari tentang pengidentifikasi unik karena mereka membedakan satu contoh entitas dari yang lain. Sebagai contoh, di kelas Anda perlu membedakan antara satu siswa dan satu lagi. Yang kedua itu saat mengklasifikasikan koleksi CD Anda perlu membedakan antara satu CD dan CD lainnya. Dan yang terakhir itu saat mencantumkan transaksi pada laporan keuangan, Anda perlu membedakan antara satu transaksi dengan transaksi lainnya. Selanjutnya itu ada atribut. Atribut itu apa? Atribut adalah informasi spesifik yang membantu. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan entitas, yang kedua itu untuk mengukur entitas, yang ketiga untuk kualifikasi entitas, yang keempat itu untuk mengklasifikasikan entitas, dan yang terakhir itu untuk menentukan entitas. Selanjutnya itu ada ERD. ERD yang biasa kita sebut dengan Entity Relationship atau yang kita singkat ERD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Yang kedua, diagram ERD ini atau diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu untuk memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Saat kamu ingin memulai membuat ERD, ada beberapa istilah umum dan komponen ERD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Nah, ini merupakan komponen penyusun ERD. Yang pertama itu ada entitas. Entitas itu sebuah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unit atau saling berbeda. Biasanya, simbol dari entitas ini adalah persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Ini merupakan ini gambarnya entitas, dan ini adalah entitas lemah. Ada gambar persegi lagi di sini. Yang kedua itu ada atribut. Atribut itu komponen kedua dari ERD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen dari yang disebut dengan atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Atribut terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada atribut kunci atau key, atribut simple, atribut multi nilai atau multi value. Yang keempat itu ada atribut gabungan atau composite, dan yang terakhir itu ada atribut derivatif. Selanjutnya yaitu komponennya ada ketiga yaitu relasi. Relasi itu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakilkan dengan simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada one to one, yang kedua itu one to many, dan yang terakhir itu many to many. Selanjutnya ialah ada MySQL. MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau yang disebut dengan General Public License atau GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL itu sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL ini adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak dan dengan aplikasi database server. Ini merupakan kelebihan MySQL. Yang pertama itu untuk mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua itu tidak membutuhkan RAM yang besar. Yang ketiga itu mendukung multi user. Yang keempat itu bersifat open source. Yang kelima itu struktur tabel dan fleksibel. Dan yang keenam itu keamanan terjamin.
Untuk kekurangan MySQL ini tentu ada. Yang pertama itu dia itu kurang cocok untuk pengaplikasian game mobile. Yang kedua itu sulit mengelola database yang besar, dan yang ketiga itu technical supportnya kurang bagus. Selanjutnya ada bentuk MySQL. Yang pertama itu DDL atau Data Definition Language. DDL ini berguna pada saat Anda ingin mendefinisikan data di dalam database. Terdapat beberapa query yang dikelompokkan ke dalam DDL, yang itu ada create, drop, alter. Create ini dipakai untuk membuat table database. Drop ini digunakan untuk menghapus database dan table, dan dipakai juga untuk mengubah struktur table yang sudah ada. Dan alter ini digunakan untuk mengganti file menggunakan perintah, yaitu ada change, add, drop, dan rename. Untuk selanjutnya yaitu ada DML atau Data Manipulation Language. Dapat Anda pakai setelah menjalankan perintah DDL. DML ini berfungsi untuk memanipulasi, mengubah, atau mengganti isi dari database atau table yang sudah ada. Terdapat beberapa perintah DML yang perlu Anda ketahui, yang itu ada insert, update, dan delete. Insert ini dipakai untuk memasukkan data ke dalam table pada database. Update ini digunakan untuk mengubah data yang ada di dalam table pada database, dan delete ini digunakan untuk menghapus data di dalam table pada database. Selanjutnya yaitu ada DCL atau Data Control Language. DCL berguna untuk memberikan hak akses database, mendefinisikan space, mengalokasikan space, dan melakukan audit penggunaan database. Terdapat beberapa perintah DCL yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu ada insert, update, dan delete. Insert itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam table pada database. Update dipakai untuk mengubah data pada database, dan delete itu untuk menghapus data di dalam table pada database. Selanjutnya yaitu ada MySQL function. MySQL sendiri juga terdapat fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada string function. Fungsi dari mengambil nilai string sebagai input terlepas dari tipe data dari nilai yang dikembalikan. Contohnya ada char length, context, lower, upper, dan lain-lain. Yang kedua itu ada numeric function, digunakan untuk melakukan operasi pada angka dan mengembalikan angka. Contohnya div, pow, sqrt, sum, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada date function, berguna untuk memanipulasi dan menyimpan nilai yang terkait dengan tanggal dan waktu. Contohnya sendiri itu ada car date, car time, time to sec, to dice, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada advanced function, yaitu contohnya ada if null, is null, null if. Sekian penjelasan resume dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan query di dalam MySQL. Dan ini merupakan localhost atau phpMyAdmin. Di sini selanjutnya saya akan membuat query dengan minimal 8 table. Di sini saya database name-nya saya ingin membuat judul dengan nama supermarket. Langsung kita create. Di sini sudah muncul. Untuk di sini kita langsung memulai mengisi tabelnya. Ini saya isi supplier. Saya isi 2 saja. Oke. Selanjutnya di sini kita tulis kita isi ID supplier. Ini kita tulis integer, lainnya kita masukin 10 saja. Ini biarin. Untuk sini kita primary, ini kita go, dan ini kita checklist auto incrementnya. Untuk di sini kita tulis nama supplier. Namanya di sini varchar. Ini kita isi 30 saja. Ini kita sudah biarin, lalu kita save. Lalu table 1 sudah terbuat, namanya supplier. Selanjutnya kita buat lagi.
table name-nya. Yang kedua itu saya bikin namanya merek. Di sini ada ID merek, lalu nama merek. Oke. Nah, di sini kita integer. Lalu untuk ini primary kita go. Auto incrementnya kita checklist. Ini lainnya kita isi seperti tadi, isi 10 dan nama merek. Ini jangan lupa kita ganti varchar. Kita isi 30. Sudah kita klik go. Kita save. Lalu muncul oke. Selanjutnya kita buat lagi. Barang. ID barang, nama barang, integer, primary, jangan lupa kita checklist, isi 10, varchar 10. Oke, udah. Selanjutnya di sini kita harga barang, saya tambahkan harga barang. Ini sama saja, isi varchar ini 30. Oke, sudah. Kita save. Buat lagi jenis barang. Oke, di sini kita tulis ID jenis barang. Nah, selanjutnya ada nama jenis barang, oke. Di sini kita tulis integer. Untuk ini ya kita isi juga, jangan lupa ini isi 30, samakan. Ini primary, auto incrementnya kita checklist juga. Oke, kita save. Oke, sudah ada 4. Kita bikin lagi. Selanjutnya saya bikin karyawan. Untuk di sininya ID karyawan. Lalu di sininya integer. Ini nama karyawan. Oke. Kita ganti varchar. Ini isi 10 juga. Ini isi 30. Untuk ini kita primary. Jangan lupa ini auto incrementnya kita checklist. Lalu kita save. Oke, sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 3 lagi. Kita new lagi. Selanjutnya ya ada customer. Ini kita tulis nama customer. Setelah ID customer. Selanjutnya di sini ada varchar. Ini integer. Lainnya kita isi 10. Primary. Oke, kita go. Ini jangan lupa kita checklist. Ini ada nama customer. Kita tulis varchar ini 30 juga. Oke. Ya, kita save. Lanjutnya kita buat lagi. Customer saya buat namanya transaksi. Transaksi. Di sini ada ID transaksi. Di sini ada nama transaksi. Selanjutnya ini ada tanggal transaksi. Di sini ada total transaksi. Oke, di sini kita tulis integer seperti tadi, kita isi. Isi 30. Oke, ini kita isi varchar saja, varchar ID saja. Ini kita tulis primary, lalu ini kita checklist dan kita save. Lanjutnya kita bikin lagi ada namanya
Yang terakhir yaitu saya buat pembayaran. Ini ID pembayaran. Selanjutnya di sini ada status pembayaran. Oke. Ini kita varchar 30, ini kita isi 10 saja. Ini kita checklist, ini tadi udah primary. Oke, kita save. Oke, di sini sudah saya buat, yaitu ada 8 table. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 table. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita menginsert atau memberi nama di dalam table, salah satu table atau semua table di sini. Oke, di sini saya mengisi di supplier. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita ke SQL. Nah, ini kita hapus dulu. Cara untuk mengisinya di sini kita tulis insert to supplier, buka kurung, ID supplier ini, koma, nama supplier, kurung, values, buka kurung, ketik, koma, kita tuliskan namanya. Saya di sini menuliskan namanya PT. Yang pertama itu untuk PT Mitra Jaya. Ini jangan lupa kita tuliskan titik koma. Oh, di sini bukan insert to, yaitu insert into. Nah, seperti ini untuk menuliskannya. Jika kita ingin menamakannya lebih dari satu, kita copy saja bawah seperti ini. Oke, ini kita tinggal ubah untuk ID-nya. Dan di sini kita ubah namanya sesuai keinginan, tetapi saya menuliskan untuk yang nama keduanya PT Binjai Sejahtera. Untuk yang ketiganya itu ada Prima Sakti, saya menuliskannya. Untuk yang terakhirnya itu saya memberi nama Makmur Bakti. Udah seperti ini. Codingannya atau SQL-nya, kita klik go. Oke, ini sudah. Kita jika ingin melihat hasilnya, jika ingin melihat hasilnya seperti ini. Sini sudah tertulis, itu ada ID suppliernya 1, 2, 3, 4, dan di sini ada PT Mitra Jaya, PT Binjai Sejahtera, PT Prima Sakti, PT Makmur Bakti. Untuk selanjutnya saya akan menginsert into lagi atau memberi namanya lagi di merek. Nah, di sini ada ID merek dan merek. Tetapi saya akan menginsert atau memasukkan namanya lagi di table merek. Tetapi sebelumnya untuk di table merek ini tidak ada ID supplier. Untuk memasukkan ID suppliernya, langkah-langkahnya begini. Pertama kita klik struktur, selanjutnya kita klik go, go-nya yang ini, kita klik go, lanjut kita tulis ID supplier. Oke, ini lainnya kita bikin, dan ininya tidak usah diisi. Selanjutnya kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik relation view. Di sini kita tulis ID supplier. Untuk di kolomnya kita tulis ID supplier, tabelnya namanya supplier, kolomnya akan mengisi sendiri. Oke, kita save.
Oke, kita lihat. Nah, sudah ada ID suppliernya. Dan selanjutnya kita menginsert lagi. Selanjutnya seperti tadi langkah-langkahnya, kita insert itu merek, buka kurung, ID merek, nama merek, ID supplier, tutup kurung, values, buka kurung lagi, kita buka kurung lagi, kita gini kasih petik 1. Di sini kita isi untuk ID mereknya itu berapa sih? Saya menuliskan 101 saja. Di sini kita tulis koma, dan di sini kita tulis nama mereknya. Ini saya tulis Nike. Oke, kita tutup kurung, titik koma. Oke, lupa. Di sini kita tulis untuk tadi ID suppliernya. Ini saya tulis 1. Oke, ya sudah. Seperti ini. Kalau ingin lebih dari 1 namanya, kita copy saja. Codingannya sama. Oke, kita 4. Ini kita ubah 102, 103, dan 104. Untuk ini kita ubah sesuai keinginan kalian namanya. Kalau saya, untuk yang kedua ini saya tulis Adidas. Yang ketiga itu saya tulis Bajaj. Yang keempat ini saya tulis yaitu Sarimi. Untuk ini ID-nya itu disesuaikan saja ID playernya. Ya, ini saja. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita klik go. Oke, di sini terdapat kesalahan. Kenapa? Di sini saya kurang koma. Kita tambahin koma. Oke, kita tambahin koma dan kita coba lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Dan di sini ada merek. Mereknya sudah tertulis. Di sini ada ID merek, nama merek, ID supplier. Untuk selanjutnya saya menulis barang. Kita struktur lagi. Lanjut untuk di barang ini belum ada ID merek. Belum ID merek. Selanjutnya langkahnya seperti yang tadi. Untuk menambahnya kita go lagi. Kita tulis ID merek. ID merek. Ini biarin saja, lainnya kita isi jangan lupa, lalu kita save. Oke, ini relation view-nya. ID merek, tambahin juga ID merek, labelnya itu merek, ini ID merek. Oke, kita save. Kita lihat di browse. Oke, ID merek sudah ada atau sudah muncul. Baik, ini sudah saya isi semua atau sudah saya insert to semua. Seperti cara yang query saya jelaskan tadi di awal-awal. Ini kita cek dari atas dulu. Dari barang sudah saya isi semua. Oke. Sudah saya isi semua. Dan sampai terdapat tabel kosong. Kita harus isi semua. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya di sini perintahnya untuk mengupdate nama di tabel ini. Untuk mengupdate saya menuliskan saya mengupdate pada tabel merek. Langkahnya seperti ini, kita klik SQL. Sini kita tulis update merek. Kasih enter set nama merek sama dengan Indomie. Untuk Indomie di sini untuk set nama merek di sini itu nama yang akan diupdate atau untuk diganti namanya. Dari nama sebelumnya itu saya akan menuliskan itu Sarimi.
nama merek. Oke. Sarimi. Titik koma. Oke, langkah selanjutnya kita klik go. Oke, ini sudah berhasil, kita cek. Nah, tadi yang namanya Sarimi sini berubah menjadi Indomie. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita mendelete. Saya mendelete untuk di tabel merek lagi di SQL sini. Kita klik delete from merek. Oke, kita enter. Di sini kita tuliskan where. Kita where merek titik ID merek. Misalnya saya ingin menghapus 103 ID-nya. Oke, titik koma, kita go. Ini kita oke. Nah, sini sudah berhasil, kita cek. Nah, 103 sudah terdelete. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita disuruh untuk memerintah select. Select di sini kita bebas untuk menulisnya di mana. Tetap saya menuliskan di supplier, lalu kita lanjut ke SQL. Oke, di sini sudah saya tulis untuk perintah query-nya. Sini saya jelaskan. Saya menuliskan yang pertama itu ada select, itu select supplier nama underscore supplier. Lanjutnya itu merek nama underscore merek, barang nama underscore barang, koma jenis underscore barang nama underscore jenis barang, koma karyawan nama karyawan, customer nama customer. Selanjutnya itu ada perintah yang kedua itu from itu kita tulis from supplier merek barang jenis barang karyawan. Selanjutnya yang ketiga itu ada where merek.id supplier sama dengan supplier.id supplier, and barang.id merek sama dengan merek.id merek, and jenis barang.id jenis barang sama dengan barang.id barang, dan yang terakhir titik koma jangan lupa. Untuk selanjutnya kita klik go. Oh, di sini saya lupa menuliskan customer. Nah, kita klik go. Nah, di sini sudah berhasil untuk menjalankan perintah query select. Nah, jika sudah berhasil, otomatis akan terbuat seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat view. Membuat view itu bebas, dimana saya di tabel supplier lagi, kita ke SQL. Oke, kita ketik query-nya. Oke, di sini sudah saya tuliskan query-nya. Sini saya akan menjelaskan untuk query-nya. Query di sini yang pertama itu pasti perintahnya create view table AS. Selanjutnya yang kedua itu ada select supplier nama underscore supplier, koma merek nama underscore merek. Selanjutnya yaitu koma barang nama underscore barang. Selanjutnya koma jenis underscore barang nama underscore jenis barang. Selanjutnya itu ada koma karyawan nama karyawan, koma customer nama underscore customer. Selanjutnya di sini ada koma transaksi tanggal underscore transaksi. Selanjutnya ada koma transaksi total transaksi, koma pembayaran status pembayaran. Dan yang keempat tuh ada perintahnya itu ada from supplier merek koma barang jenis barang karyawan customer transaksi pembayaran. Selanjutnya di sini ada where merek .id underscore supplier sama dengan supplier.id supplier, and barang.id underscore merek sama dengan merek.id underscore merek, and jenis barang.id underscore barang sama dengan barang.id underscore barang, and transaksi.id underscore customer sama dengan customer.id customer, and pembayaran.id underscore transaksi sama dengan transaksi.id underscore transaksi titik koma. Jangan lupa kita tulis titik koma. Dan untuk langkah selanjutnya kita klik go. Nah,
Di sini sudah berhasil kita melakukan perintah query create view. Di sini kita lihat. Nah, di sini sudah muncul query create view-nya seperti ini. Nah, di sini kita lihat view table. Nah, di sini sudah muncul untuk query create view. Untuk langkah selanjutnya kita disuruh membuat prosedur untuk proses insert, update, delete, dan select. Itu bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama kita klik tabel supermarket, selanjutnya kita klik routines, habis itu kita klik add routine. Nah, lalu di sini kita tulis yang pertama itu insert. Di sini sudah saya tulis. ini kita besarkan biar lebih enak. Selanjutnya untuk di add parameternya kita tulis. Di sini saya nulis misalnya nama barang. Ini nama barang. Lalu kita add parameter. Di sini harga barang. Di sini kita add parameter lagi. Lanjutnya di sini ada ID merek. Oke, di sini kita ganti ininya varchar. Ini kita ganti varchar. Lalu ini integer. Ini lainnya jangan lupa kita tulis. Ini kita tulis 30 dan ini kita tulis 10. Oke, selanjutnya ini kita tulis query-nya. Tulis begin, kita enter, insert into barang, habis itu nama underscore barang, koma harga barang, habis itu koma ID merek. Nah, kita tutup kurung, habis itu jangan lupa values-nya itu nama barang, habis itu harga barang, habis itu ID merek, habis itu kita tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya kita tulis N. Di sini kita tulis insert barang saja. Lalu kita klik go. Oke, di prosedur kita lihat. Nah, sudah ada satu. Selanjutnya kita bikin lagi. Yang kedua itu kita bikin update. Untuk prosedur update. Sama langkahnya seperti tadi. Kita add routine. Kita di routine ini kita tulis update. Selanjutnya di sini kita tulis nama barang. Di lainnya jangan lupa kita tulis 30. Ininya kita tulis varchar. Kita gedein. Lanjut kita add parameter. Lanjut kita tulis harga barang. Ini sudah ada. Selanjutnya di line ini kita tulis 30. Ini jangan lupa kita tulis varchar juga. Habis itu kita bikin query-nya. Kita tulis begin update barang set harga underscore barang. Ini sama dengan harga barang. Selanjutnya di sini kita tulis where nama underscore barang. Habis itu sama dengan kita bikin nama barang. Selanjutnya kita tulis N. Oke, jika sudah kita klik go lagi. Nah, di sini dikit kesalahan. Di sini kita lupa tulis titik koma. Oke, kita klik go. Oke, sudah. Kita lagi langkah selanjutnya kita disuruh membuat delete. Kita klik lagi add routines. Nah, kita tulis untuk delete. Untuk delete seperti tadi, delete. Habis itu kita tulis di sini misalnya ID. Ininya integer, ini kita tulis 10 saja, add parameter, lalu saya bikin nama. Habis itu di sini saya tulis 30. Selanjutnya di sini kita jangan lupa query-nya begin
Habis itu delete from barang, where id underscore barang, habis itu sama dengan id titik koma. Selanjutnya di sini kita tulis end. Oke, kita klik go. Oke, sudah. Yang terakhir kita disuruh untuk membuat select seperti tadi. Kita rutin lagi. Habis itu tulis select. Habis itu ini kita tidak usah, kita tulis codingannya begin. Kita tulis begin. Selanjutnya, nah ini dari query create view. Selanjutnya selanjutnya kita tulis n ini, dan seperti ini. Lanjut kita klik go. Nah, di sini sudah terbuat untuk prosedur. Pertama itu ada insert, update, delete, dan select. Untuk cara kerjanya bagaimana sih? Untuk di insert kita klik execute. Nah, sini kita tulis. Kita klik, coba misalnya kita klik barang di sini. Barang di sini kita insert barang, berarti untuk menambahkan. Habis itu nama barangnya misalnya kita tulis kemeja. Untuk harga barangnya kita tulis misalnya harga barang tersebut harganya 63.000. Habis itu ID mereknya kita tulis, misal di sini sudah ada, kita tulis 102. Itu kita klik go. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada kemeja dengan harga 63 dengan ID merek 102. Habis itu coba kita untuk update. Ini untuk kita update. Untuk kita update misalnya di sini harga kemeja tadi kita update harganya. Harganya misalnya tadi itu 63.000, kita update menjadi 65.000. Kita klik go. Kita lihat. Nah, sudah berubah untuk harga kemeja. Habis itu kita klik delete kemeja tersebut. Kita coba delete. Untuk delete sekarang, untuk delete kita coba misalnya ID-nya kemeja itu 210. Kita coba 210, kita delete. Nah, untuk kemeja sudah hilang, tidak ada karena perintahnya kita delete. Selanjutnya yang terakhir itu select ini seperti ini. Nah, untuk select itu dia akan muncul seperti ini jika kita klik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf untuk penjelasan UAS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.